Kalau gue terima duit dari PSSI, hidup gue akan sengsara, sakit-sakitan sampai mati. Inilah gue kenapa dukung Erick Thohir. Karena dia jelas-jelas ingin menanamkan filosofi. Kan kalau kita seandainya nggak lolos Piala Dunia, bukan berarti sepak bola kita mati kan? Sikat guys. Kemarin sempat dilabrak di Sydney, Coach. Oh iya, enggak. Cuman hanya satu yang kecewa, itu di blow up. Di saat itu gue nggak bayang. Sekarang gini, gue disamperin debt collector berkali-kali. Oke? Tapi kan kalau mereka nggak ngejelekin gue, nggak ada yang nonton, ya kan? Tapi ya, itulah orang ngetop digosipin. Coach Justin. Kagetin dulu ya. Kagetin ya. Nggak ada omongan itu. Nggak ada. Langsung aja, kids. Coach, kemarin U17 menang nih, Coach. Gimana Keren. pendapat Coach Justin? Keren, luar biasa. Jadi gue itu kan dengan KKI sempat lawan timnas. Di situ itu gue, Oh, tahu lagi. di situ, lo tahu kan? Itu nomornya Pak Jisung ya? 13. Di situ gue lebih menikmati Coach Nova dan asistennya daripada pertandingan. Karena? Gue ini kan mantan pelatih. Ya. Jadi pasti secara tidak langsung otomatis kita perhatiin pelatih yang lain. Ya. Kalau lu mau jadi pelatih, satu lu harus punya apa ya? Determinasi. Determinasi apa, Coach? Determinasi itu keinginan yang luar biasa untuk iya. membuat tim ini hebat. Itu dia lakukan. Ini tim adalah pemain dari EPA, Elite Pro Academy. Oke? Dikumpulin. Kalau ini tim udah hebat, kan dia cuma maintain aja. Ya. Ya dong? Nggak perlu diapa-apain lagi. Karena udah, apa yang dia lakukan? Dia tingkatkan fisiknya. Kan sempat diposting tuh. Iya. Anak ototnya, anak-anak berotot semua, dan lain-lain. Determinasi itu sangat penting. Dan itu bukan hanya Coach Nova. Bahkan asisten-asistennya. Jadi pada saat 34 U17 lawan U15, 34 dari seluruh Indonesia lawan 15 dari Jateng. Kita diadu, kita dibantai. Oke. Kalau gue mau ngincer skor, kenapa gue bilang parkir bis aja? Ya. Ya dong? Kalau gue suruh mereka parkir bis hanya untuk incer skor, gue akan malu terhadap diri gue sendiri. Lo boleh tanya pemain, nyerang, press, terbuka. Karena untuk timnas U17 kan friendly juga, eksperimen juga. Iya. Biarlah mereka bermain. Buat kita kan mau menang kalah nggak penting. Buat pemain U17 kan mereka bisa mengkoreksi. Oh ini yang salah, ini yang ini harus diperbaiki, ini enggak. Istilahnya untuk Ya kan? belajarnya Untuk ini belajar ya. jauh lebih penting U17, Iya. makanya gue suruh main terbuka. 2 pertandingan yang gaya bermainnya berbeda. Lawan Korea lebih bertahan, lawan itu menyerang. 2 pertandingan di mana ada beberapa momentum mereka bounce back setelah Yaman skor 2-1, itu kan mulai agak goyang tuh, diserang terus kan. Tapi disiplin kuat. Sampai mereka dapat peluang untuk kill the game, they kill the game. Tapi ini cara bermainnya itu bakal beda di setiap negara atau maksudnya lawan negara ini? Iya beda. Beda-beda gitu. Kan lu nggak tahu lawan lu seperti apa. Gini, kecuali lu nomor 1 di Asia, lu yang terbaik. Ibarat kayak Spanyol lah. Ya. Spanyol ketemu negara lain nggak, kalian yang adaptasi bukan gue. Kita kan nggak. Wong lawan Korea aja kita diserang habis-habisan. Iya kan? Artinya kita harus adaptasi. Lihat lawannya siapa. Dan itu mereka punya video analis, punya apa, mereka sangat tahu lah. Gue percaya, apapun yang terjadi, gue percaya terhadap Coach Nova. Dan itu jauh-jauh gue udah bilang. Tapi kayak cara permainan, ini kan kayak kita ngomongin U17 sih, Coach. Kayak senior-seniornya juga, apa ya, sama nggak permainannya sama si U17 dari setiap negara? Enggak, beda. Gini, sekarang ini kita lihat U20 beda, 17 beda. 23 kita nggak tahu dengan pelatih baru Van den Berg. Senior ini kan baru 2 hari, baru 2 match mereka kumpul. Nggak bisa kita nilai. Cuman at the end of the day, inilah gue kenapa dukung Erick Thohir. Bukan karena gue buzzer, karena gue nggak pernah dibayar sepeser pun oleh PSSI, oleh area, oleh siapapun. Nggak pernah gue dibayar. Karena dia jelas-jelas ingin menanamkan filosofi. Jadi nanti dari U17 nanti mungkin ada U15, U berapa, sampai yang senior, filosofinya harus sama. Dipanggil lah itu Jordi Cruyff sebagai technical advisor.
Maka dari itu Dirtek belum ditunjuk. Iya. Tunggu momen yang tepat, orang yang tepat yang bisa secara linear filosofi timnas Indonesia ini sudah jelas. Erik Thohir kan nggak seumur hidup di PSSI. Sampai 2027 belum tentu pun dia lanjut juga. Tapi minimal dia sudah membangun pondasi yang kuat, tinggal diteruskan. Entah diteruskan atau enggak kan kita nggak tahu ketua yang baru siapa. Ya semoga sih Erik Thohir lanjut ya setelah 27. Amin. Karena ini proyek kan proses. Butuh Jadi waktu panjang. ya bukan hanya timnas senior yang sekarang, tapi kalau kalian perhatikan naturalisasi yang direkrut itu banyak sekali pemain muda. Ya, Benar, ya. Oke? semuanya. Sekarang kan ada beberapa senior, Sandy, Tom, Calvin, Joey yang terakhir, kemudian 31. Iya. Iya kan? Ini kan senior saya untuk jangka pendek. Kedepannya kan masih ada yang muda-muda strike, Ivar, Nathan, Justin, bahkan Tristan Hoyer, Dean mungkin masih bisa, Eliano Reinders. Ini kan untuk generasi setelah yang senior-senior ini senior tadi. pelan-pelan menggantikan. Kemarin gue juga baca bahwa mereka ke KNVB fokus juga ke pembinaan. Jadi orang-orangnya ini dalam sebuah pos udah ditaruh semua. Ini untuk timnas senior, ini untuk 23, ini untuk pembinaan, ini untuk 17 dan lain-lainnya. Dan itu penting ke depannya. Nggak nutup kemungkinan di U17 misalkan nanti direktur tekniknya itu sudah sesuai linearnya. Ya. Berarti U17 ketika nanti sudah menjadi senior tidak akan ada lagi naturalisasi. Sangat mungkin. Nah, berarti kan itu artinya U17 ini adalah untuk jangka panjang nih. Ya. Jadi ada kurva ya. Ini kan banyak naturalisasi. Naturalisasi itu punya tidak hanya perannya naturalisasi itu bukan hanya untuk membawa kita ke Piala Dunia. Kan kalau kita seandainya nggak lolos Piala Dunia, bukan berarti sepak bola kita mati kan? Ya. Iya. Kan berlanjut terus. Jumlah naturalisasi itu lama-lama akan turun. Jumlah non-natural pemain lokal itu lama-lama akan naik. Sekarang kurvanya begini, nah nanti akan begini. Oke coach, ngomong-ngomong naturalisasi nih coach. Jadi ini ada pisang. Kenapa ke pisang Jadi- goreng? Naturalisasi. Ya. Emang Nathan Cok Aon makan pisang goreng di sini. Jadi di Lapo Mama ini coach. Iya. Jadi setiap pertanyaan coach Justin nanti makan pisang goreng dan juga sambal. Ya, Ya. ini Jadi namanya sambal tanggal tua. sambal tanggal tua. Oke. Jadi setiap pertanyaan nanti level kepedasannya akan meningkat coach. Coach, Ya gimana? tadi kan mamaku itu mamaku coach. Oke. Ya, mama bilang tadi kita seperti akan panas nih ya. Ya. Ngomong-ngomong soal panas. Jangan banyak-banyak coach kalau bisa nggak apa-apa. Iya, sedikit tipis-tipis aja coach. Ini coach. Ini pedes anjing. Ini pertama udah kayak begini. Nah, mumpung pedas nih coach. Mau pedes langsung ditanya. Sikat guys. Kemarin sempat dilabrak di Sydney coach. Oh iya, enggak. Nah, Enggak itu- itu gimana itu, Coach? Ini gue jelaskan dari awal ya. Iya. Gue itu sampai stadion jam 17.20. 5.20. Match jam 8. Oke, waktu Sydney ya. Ya. Turun taksi nyebrang dari 5.20 sampai jam 7 itu orang minta foto semua. Oke. Ya. Jam 7. Masuk ke dalam masih minta foto. Gue duduk masih minta foto. Lapan selesai ada satu orang yang kecewa, which is gue paham karena gue juga kecewa dengan skor itu. Ya. Dan dia karena dia kecewa dia bilang Clifford out. Orang baru kumpul 2 hari minta Clifford out. Nggak make sense, ngerti nggak? Tapi dia kecewa, gue paham. Iya, iya. Cuman hanya satu yang kecewa itu di blow up. Ya. Dan gue nggak salahkan dia. Gue paham kan, lu lihat reaksi gue juga santai aja, biasa. Lu tetap duduk biasa Iya, begini iya, kan. iya. Habis itu pergi udah selesai kan dia diusir karena bikin berisik kan. Habis itu gue ngomong sama 20-an fans, bahkan mereka sampai chat nama gue. Coach Justin, itu ada videonya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke? Nggak di blow up. Hanya di blow up satu itu aja. Habis itu gue pulang masih banyak minta foto. Jam 1 malam gue ke Chinatown makan-makan masih banyak yang minta foto, banyak yang ngobrol dan semua itu paham bahwa karena waktunya terlalu pendek mungkin mereka kaget dengan 5-0 mereka kecewa. Lu pikir gue nggak kecewa?
ngerti nggak? Tapi kan kita harus lebih bersabar, ya kan? Ya. Dan terbukti lawan Bahrain menang, peluang kita masih terbuka semua lolos. Nextnya ketemu Cina yang harusnya kita bisa menang. Jadi gue nggak ngerti, tapi kan sekarang kalau nggak ngebahas Coach Justin nggak ada yang nonton, Yes. ya kan? Jadi memang ada akun-akun itu akun-akun apa nih yang butuh views lah. Pokoknya fitnah itu jadi Pokoknya ditonton. fitnah. Gue juga baru baca nih sekarang di IG lu lagi rame tuh Iya. masalah fitnah U17. Padahal gue ngomong jelas-jelas berkali-kali gue puji Coach Nova. Itu udah lama itu sebelum turnamen ini mulai. Tapi kan kalau mereka nggak ngejelekin gue nggak ada yang nonton, ya kan? Dan itu akun gede ya, Nggak, akun kecil. yang timnas itu Nggak. yang di FB. Kalau akun gede gue laporin polisi. Iya sih, ya juga. Kecil, Ya kan? kids. Iya. Lu, apa dasarnya? Kalau gue bilang begitu sesuai yang dia ada FB, minimal lu ada videonya atau apa ya dong, ada bukti. Mana ada video gue Cuma jelek-jelekin Nova? kata-katanya doang. Nggak pernah gue jelekin Nova. Tapi ya, itulah orang ngetop digosipin. Justin. Makin panas nih, ada Sambal apa sambal tuh, Mak? pelakor gatal. Ya, oke, bagus. Sambal pelakor gatal nih, makan tuh. Kenapa dikasihnya? Tipis-tipis. Ya. Tipis-tipis ini aja udah pedas, Mak. Memang di sini kan modelannya kayak gitu. Iya, Coach. Harus ikut aturan sebenarnya. Oke, bye-bye. Ini Coach, yang tadi kita bahas juga tentang U17. U17 yang asuhannya si Coach Nova nih kan pernah ngalahin Coach Justin tuh. Ya. KKS, 13-0. 13-0 itu. Ya. Itu kan dapat komentar-komentar nyinyir juga nih Coach. Biarin Ini. aja. Kayak gini Coach. Ya. Ini gimana nih menurut Coach Justin nih? Kayak Ya. KKS pelatihnya selama ini paling tahu, paling pinter kalau mengkritik orang. Iya. Tapi pas tanding sama timnas, Mereka lupa, gue di Lisbon ketemu SSB 3 kali gue bantai 6-1, 6-1, 7-2 lawan pemain yang selevel. Ini pemain U17, my friend. Lawan U15. Mereka ambil dari seluruh Indonesia. Kita cuma jateng. Mereka 34, 35 pemain. Kita cuma 15 karena 2 pemain kita ikut seleksi. Masuk akal nggak sekarang kita? Tapi emang mereka nggak ada. Ya otaknya mentok susah. Tuh Haji tuh Haji. Jadi biarin aja. Haji Haji Montolos 4635. Iya. Terus ada tuh komentar berikutnya, cuman agak ketutupan kamera. ya. Ini Coach, dia bilang gini Coach, sekarang kita tahu bagaimana kinerja seorang yang hanya omon-omon. Ya. Kenapa mereka nggak bahas gue bantai klub Portugal 3 kali? Ya, berarti nggak tahu, mungkin. Mereka tahu, mereka sangat tahu. Karena mereka ngikutin. Kalau enggak mereka tahu dari mana gue kalah 13-0. Iya. Ya itu mungkin dari kayak Memang benci. Itulah kenapa bikin negara kita susah maju. Kalau netizennya kayak begini. Penuh dengan kebencian dan let me tell you something. Yang benci ini kan yang koar-koar. ya. Yang likes, yang suka gue, yang tidak ngomong jauh lebih banyak. Lu lihat postingan gue. Komentarnya 1000, yang like 100.000. Kan artinya apa? Ya artinya ya Mereka suka. support juga. Support. Lu yakin? Hanya yang ngoceh-ngoceh aja. Hanya yang ngoceh-ngoceh. Kan lu bisa cek di IG gue. Hanya yang ngoceh-ngoceh aja. Kenapa? Karena mereka sirik, nggak bisa ngalahin gue. That's the whole point. Ya berarti Sirik. Satu lagi tuh Coach. Komentar kemana-mana. Nggak usah 100, ini masih ada 1000. ini berarti ini mah Tolong lagi dibuka yang 1000. berarti ini juga ya udah nggak ada apa-apanya lah komentar-komentar Ya begini. komentarnya Coach, ya. biarin aja. Iya. Kan gue bilang semua orang punya hak berpendapat. Kalau ini gue nggak masalah. Tapi yang fitnah itu gue pantau semua, gue kumpulin. Mereka tuh tahu realitanya, faktanya. Cuman pengen nyinyir. Karena nggak ada celah untuk nyinyir gue lain, semua ada celah dikit dipelintir. Sekalinya dipakai. ada itu ya. Sekalinya dipelintir, dipakai. Justru menunjukkan bahwa kalau gue ini diperhitungkan di dunia sepak bola. Kenapa nggak komentator lain yang disindir? Iya, Emang komentator mana yang jadi pelatih?
Sambal berikutnya Ini adalah belum disentuh ini. Iya tuh. kasih Tinggal dulu dong. sedikit, biar tahu rasanya aja Kau coach. disuruh coach sentuh. Ini sambal janda Judas. Janda Judas. Ya. Janda Judas Judas. netizen. Ini janda apa? Ini tadi pelakor gata. Oh, pelakor, Ini janda janda. Judas. Habis pelakor, janda, habis ini apa lagi? Nah, surprise. Ini kayak cuma datang-datang aja ya sambalnya ya. Iya. Berarti coach ini udah ikut aturan. Nih dia. Kayaknya yang pertama lebih pedes ya. Iya. Ini cenderung asam. Nah, ini pedes juga sih. Coach, ini udah ada belum nih bocoran tentang Dirtek Nggak ada. PSSI? Nggak ada. Nggak tahu gue. Gue nggak tahu dan Tapi kan katanya gue nggak mau CS kan tahu. terlalu bang. Gue deket dengan banyak orang PSSI dalam, termasuk Erick Thohir. Tapi bukan ranah gue untuk tanya ini itu dan lain-lainnya. Bahkan dengar-dengar Kita pun harus tidak. tahu diri dong. Karena ada Iya, orang iya. bilang dapat info dari ini, dari itu, dan A1, lain-lain. Ya, A1, ya terserah, itu hak mereka. Nggak pernah gue kritik. Itu cara mereka kan. Gue nggak mau gituan. Dan pernah Makanya ada yang gue selalu tunggu aja siapa dirteknya, siapa itunya, siapa yang di pemain diseleksi, siapa yang ngapain kita pengen ngedahuluin, buat apa itu, apa untungnya? Tapi kan soalnya pernah ada yang bilang coach katanya, dan pun kalau ada itu ya dari Eropa itu sendiri. Kenapa harus Dirtek. Eropa coach? Ya Iya. karena itu filosofinya ditanamkan dari sana. Gue itu nggak pernah menjelekkan STY, tapi kenapa gue minta diganti? Ya karena kembali lagi ke budaya yang sama. Hanya untuk menurut gue meningkatkan probabilitas. Sepak bola itu kan bukan matematika, tapi probabilitas. Apa Tapi karena coach dulu lama di Eropa? Ya juga. Itu salah satunya itu. Salah satunya. Gue tahu budayanya seperti apa. Dan kalau lu sekarang menaturalisasi begitu banyak pemain Belanda, kan akan lebih logika satu tambah satu adalah 2 kan. Kalau pemain-pemain lu lebih Belanda ya lebih logis kalau pelatih lu lebih cocok kalau pelatih lu Belanda, gitu aja. Tapi sebeda apa sih coach sebenarnya pengaruh Eropa itu di kita sendiri ini coach? Kedepannya besar pengaruhnya. Kedepannya ini kan mereka baru aja gabung kan, baru main 2 match, baru latihan 4-5 kali sebulan itu kan nggak main nggak latihan. Bisa latihan terus. Dan ini kan udah pada balik ke klubnya masing-masing. Iya. Jadi nantilah kita lihat. Kan sekarang pelatih kepalanya Patrick Kluivert. Terus ada coachnya si Pastor Ya. sama si Lanzat. Ya. Dan katanya ini bener nggak, coach? Katanya bener 3 ini ternyata ini semuanya tuh sama-sama pelatih gitu. Jadi kayak Jadi satu paket. ya jadi satu paket dan 3 orang ini ternyata ya ngelatih bareng. Iya, Gitu. iya. Jadi nggak ada Patrick Kluivert Betul. individu. Gitu. 3 in 1, 3 gantiin 1. Jadi 3 gantiin 1 gitu ya. Jadi lebih merata ke semua pemain. Iya. Oke, berarti benar. Kaki tangannya lebih banyak, lebih gampang komunikasi, nggak perlu translator. Nah, translator itu juga tuh yang kemarin sempat ini kan. Iya. Kenapa? Iya, translator itu kan sempat diributin juga kan karena ada satu pelatih yang harus datang tapi harus membawa translator, itu belum fasilitasnya dia, belum gajinya dia juga. Dan sekarang diputuskan 3 pelatih itu jadi 1. Dan gue pernah tanya ke Marcelino sama Hernando, gue tanya, apakah pemain Indonesia kita semua bisa bahasa Inggris? Oh bisa. Jadi nggak ada kendala. Ya secara Lebih gampang, bahasa mungkin jadi lebih gampang ya coach ya. Iya, dan budaya. Kan bukan berarti dia anak tirikan ini, kan enggak. Buktinya Rizky Ridho sebagai sas main bagus terus dia jadi starter kok. Iya benar. Penting ngebuktiin aja. Ngebuktiin. Pemain lokal itu ngebuktiin aja ke pelatih. Iya, semua harus membuktikan. Dan buktinya strike yang di bawah Sintayong tiap pertandingan main kemarin dicadangin full 90 menit. Jadi nggak ada antara lokal atau luar apa enggak. Kita satu Indonesia, kita bawa nama Republik Indonesia Garuda. Hanya bahwa kita beda kulit, orang Jawa sama orang Papua kan beda kulit juga. Kenapa harus didiskriminasi? Negara kita itu lagi nggak baik-baik aja. Yang bisa menyatukan kita itu sepak bola. Betul. Yaitu timnas. Yang bikin kita sedikit happy. Yang orang-orang bilang
menjelang Lebaran kita lebih agak tenang karena menang lawan Bahrain. Menang lawan Bahrain. Iya kan? Iya. Nah ini yang gue coba dukung itu timnas, bukan pelatih A, B, C, D dan lain-lain. Kalau pada suatu hari Kluivert harus dipecat, ya pecat aja, ganti pelatih lain. Kan yang penting timnas, pemain pelatih keluar masuk, timnas stay, ini yang kita dukung. Netizen kan merasa lebih pintar daripada Erick Thohir. Betul. Betul. Padahal beli pisang goreng aja susah. Ngerti nggak maksud Iya, gue? paham, Coach. Kan dia semua udah hitung, sudah atur. Kan dia punya tim, dia bekerja sama dengan agensi, dia punya satu tim yang tahu pelatih ini untuk posisi ini, jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang, target ini, target itu. Kan sudah disebut di hitam di atas putih sudah ada semua. Berarti Coach berarti kayak dari yang Coach bilang tadi, kalau ngomongin pelatih keluar masuk itu berarti nggak ada salah benarnya ya? Nggak ada salah benarnya. Ya balik lagi emang kalau kita Kan cocok-cocokan, meningkatkan probabilitas. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. tapi kalaupun ternyata kayak contoh si A nih cocok, ternyata sebenarnya dari permainan bagus, menarik, tapi diganti sama yang ya bisa jadi hancur-hancur kurang, ya. ya. Itu ya tetap Itu bisa terjadi. Nah, lu lihat MU. Gue baru mau ngomong. Bergantian ganti pemain, pelatih ancur-ancuran juga kan? Iya. Berapa duit keluar? Emang kita lebih pintar daripada pemilik MU? Daripada mereka itu miliaran loh sebulan gajinya. Buktinya nggak bisa juga kan? ya benar. Nah, makanya aku juga penasaran gitu loh. Berarti ini sampai ada di titik nggak akan sampai ke titik aman dong, kayak misal nih pelatih siapapun nih kita pakai mau hebat sekalipun bisa aja Di dunia semua pelatih bisa dipecat, my friend. mau yang kelihatannya track Di recordnya bagus. Matteo menang Champions League dipecat dari Iya, Chelsea. Mourinho kayak gimana? Faktor Kurang dipecat apa ya? Faktor industri, faktor tekanan, faktor sebanyak faktor. Banyak faktor. Jadi kalau lu tahun ini perform bagus, tahun depan kan belum tentu. Ya, Ya, tapi timnas juga gitu. tapi dituntutnya harus lebih bagus lagi. Iya. Kan mungkin ada faktor kejenuhan, faktor apa. Kalau udah setahun, 2 tahun mungkin nggak jalan atau apa gitu, ya tinggal diganti. Nah, maksudnya kan ini insight juga nih buat kita, buat yang lain nonton juga ya Coach. Maksudnya Yang ambil keputusan untuk menggantikan pelatih siapa? PSSI kan? PSSI. Iya kan? Tapi yang dibully netizen, influencer yang dibully. Kan lucu. Gue ngelatih enggak, main enggak, Ya mungkin, orang PSSI bukan. mungkin gini Coach, mungkin dari kayak kelihatan nih, ya mungkin lah si Patrick yang kemarin kan pertandingan perdana itu berarti Iya, itu iya, ya. iya, iya. Yang hancur tuh, iya, iya. iya, iya. Nah karena kelihatan coach yang ada Dukung. di dukung, nah itu mungkin kayak apaan sih Iya. Ini kan baru dua hari ketemu. Iya, iya. Nah, lawan Bahrain udah berkurang. Makanya nanti waktu yang berbicara bahwa mereka haters yang dicuci otaknya sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini nanti pelan-pelan berubah. Masalahnya rame banget tuh coach. Maksudnya Enggak, sampai bentar, rame itu apa sih? ya contoh kayak apa nih udah Patrick. Iya, Kurang. betul. Awal-awal iya. Tapi setelah Bahrain kan itu berkurang semua. Iya sih. Tenang. Tenang. Nanti lawan China menang, udah. Selesai. Kita lolos, diem semua. Terima kasih. Iya kan? Kok pelatih gitu. Karena tujuannya kan untuk timnas. Semua punya niat baik kok. Iya. Bedanya cuma ada yang sabar, ada yang enggak. Udah itu aja. Nah, Sebenarnya coach itu harus kuat apapun terpaan yang datang. Saya memang kuat, saya udah biasa dibully. Ini bukan pertama kali, Pak. Coach Justin emang kalah sama sambel aja ya Coach ya? Kalah sama sambel. Kalahnya sama sama. Angkat tangan gue kalau sama sama sambel. sambel. Ini dia. Tadi. Kau nggak makan kau. Tuh. Nah. Dikit lah. Hah? Iya kan? Nggak bisa. Coach ngomongin kekalahan tadi tuh. Coach Justin katanya pernah bangkrut nih Coach. Ya. Dan punya hutang 4 miliar. Ya, betul. Itu bener tuh Coach? Bener. Itu gimana tuh Coach ceritanya Coach? Intinya adalah gue terlalu mengambil risiko, terus gali lubang tutup lubang lah. Investor ini
buka bisnis. Tapi pada saat satu jeblok, ini dijual untuk nutup ini dijual untuk nutup ini. Dan at the end of the day, gue terlalu berani ambil risiko. Duitnya kan bukan untuk aneh-aneh, bukan untuk judi, bukan untuk narkoba, untuk lain-lain. Dan setelah 6 tahunan kan gue lunasin semua. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Itu dari bisnis itu sendiri? Dari bisnis, dari kerjaan gue, lain-lainnya. I mean, kita itu kan nggak pernah tahu jalannya hidup seperti apa ya. Tapi yang kita bisa tahu adalah respons kita. Pada saat kita tuh lu harus bangkit. Pada saat kita bikin kesalahan, lu harus perbaiki. Kan nggak mungkin kita tanpa kesalahan. Ya. Pasti Kan ada. gitu. Ya pasti ada. Tinggal bagaimana kita memperbaiki kesalahan ini. Bagaimana kita mencari solusi. Dan itu selalu gue lakukan. Tapi Dan menurut gua gini sih coach, kayak lu kena 4M. Buset, gua nggak kebayang sih di pala itu Waktu kayak itu gue juga nggak kebayang. di pala itu kayak Iya. gimana itu kan. Di saat itu gue nggak bayang. Sekarang gini, gue disamperin debt collector berkali-kali, oke? Debt collector maunya apa? Kan duit, lunas, ya, kan lunas. kita lunas, kita cicil. Pada saat gue bisa cicil seberapapun uangnya kan mereka happy karena mereka dapat free. Iya. Ya kan aman. Kita ngobrol biasa sama mereka. Kayak begini santai aja. itu tidur gitu nggak tenang ya coach ya? Pasti selama nggak itu ya? tenang. Pasti nggak tenang ya coach. Karena lu bikin kesalahan. Heeh. Kalau gue akan tidur tenang, gue mau difitnah segimanapun, selama gue nggak salah, gue akan tidur tenang. Nah masalah itu coach juga sebenarnya tujuannya baik tadinya ya. Mungkin langsung dapat yang 4M itu Iya. bikin nggak tenang ya coach Iya, ya. Waduh nggak kebayang itu. Gitu. Intinya adalah, lu bikin kesalahan, lu ngaca salah lu, bukan salah orang lain. Gue waktu itu kan masih banyak job lah, komentator. Emang komentator berapa sih? Iya, iya, Sebulan paling puluhan juta kan, iya kan? Gue bilang, apa yang lu, kalau lu tambah stres, lu nggak akan bergerak kan? Iya. Yang lu lakukan adalah lu bekerja semaksimal mungkin, lu dapat segitu. Gue terbuka sama mereka dan mereka appreciate. Iya, iya. Gue cuma dapat segini sebulan dan ini bisa karena gue siaran begini-begini, gaji gue segini-segini. Dan mereka appreciate itu. Ya udah oke. Nanti bulan depan kalau bisa tambah ekstra 100 juta ya gue coba cari job. Dan selalu ada rezeki. Tidak lari dari tanggung jawab. Betul. Harus That's the itu. point. That's the point. Pelajaran itu. That's the Coach point. Justin 2025. Jadi coach, apa yang coach takutkan di dalam hidup ini? 2 hal. Apa itu? 1 sakit, 2 miskin. Oh, semua orang tahu kayak gitu, Orang coach. takut itu, Aku coach. juga. Coach semua orang. Coach Apalagi ini. yang kita harus takutin? Tuhan dulu lah. Enggak, kalau Tuhan sayang sama saya. Kayak itu semua Kalau orang kita ikut ya. takut, ya Gitu. apalagi? Iya ya, benar. Karena Coach, kalau ya. gue takut bikin kesalahan, nggak mungkin. Karena gue Ya. pasti bikin kesalahan. Ya. Secara tidak sengaja pun. Secara tidak sengaja, yang penting gue nggak fitnah. Nah. Gue tidak sengaja berbuat jahat. Tapi dia ini miskin nggak- dia miskin. Dia miskin nggak takut dia Nggak coach. takut dia miskin. Kalau saya takut. Itu makanya. Gitu. Bangkit. Itu aja. 4M bisa tertutup. Ya, Nah, makanya ini gua bangkit. sekarang kalau kita kaya tapi sakit-sakitan, nggak ada Betul. guna juga. Iya. Kesehatan itu nomor 1. Iya. Oh, punya duit pun percuma. Jadi masa hidup lu jadi stres sakit Iya, gara-gara betul. netizen nggak akan. Yo. Gue akan bounce back. Yuk bangkit. Kira-kira pernah pengalaman nggak? Gak ada pengalaman nggak coach? Mertua Hidup saya begitu lagi. baik-baik. Baik-baik ya. Saya punya hubungan baik dengan Alah keluarga. pasti takut. Nggak, dua-dua udah almarhum jadi. nggak tahu. udah ini Oh, lah, udah jadi. almarhum ya. Iya, makanya udah nggak Kok tahu. hidup begini? Hijau dia. Coach, Wah, itu bahaya. Nggak ngambil dia. Nggak ngambil dia. dari tadi juga Ngambil. bahaya. Coach, Itu. sebutkan 3 pemain timnas yang memang pantas berada di timnas, coach. Pemain luar, pemain lokal. Iya, 3 pemain timnas. Dua lokal, 1 abroad. Apa? Naturalisasi. Naturalisasi. Kalau naturalisasi yang jelas nggak bisa, sebenarnya ada satu yang nggak bisa tergantikan. Itu Tom Haye. Tom Haye. Tom Haye itu nggak ada pemain sekreatif dia di kita. Gelandang. Ya. Itu yang bikin gue ketar-ketir kalau seandainya dia cedera. Gelandang yang punya visi. Visi, punya akurasi crossing luar biasa. Itu nggak tergantikan. Julukannya apa si Tom Haye itu? The Professor. The Professor. Iya. Karena memang
Brilian Iya, itu iya. Coach ya. Itu benar-benar beruntung banget kita punya Tom Haye. Oh, lu lihat kalau dia lagi main nih, bolanya belum nyampe di kaki dia tapi mata dia udah begini. Iya. Udah tahu harus Tahu. melakukan apa ya. Iya, iya. Itu gol pertama, gol yang lawan Bahrain kan dari dia itu. Crossing ke Marcelino. Si Marcelino. Berarti satu tuh Tom Haye pantas, dua lagi. Dua lagi. Dua itu Jaice sih. Memang Leader, layak. layak leadership. Karena Ya emang tembok kokoh aja sih kayaknya ya. Iya. Kayak Karena emang tembok aja. kayak sekarang bener nggak sih itu katanya ke Milan ya? Ke Milan atau Enggak, itu gosip. gosip baru gosip. Enggak, tapi semoga dia tetap stay di Serie A. ya. Cuma kan si Venezianya Degradasi kan? Iya. Kalau maka dari itu semoga dia tetap stay dalam arti dia pindah ke klub di Serie A. Di Serie A. Ya, Kayaknya yang dia lebih pindah. atas ya. Ya. Satu lagi? Satu lagi coach, Rizky Ridho kali. Rizky Ridho. Rizky Ridho menunjukkan bahwa gue dari Liga 1, tapi gue bisa bersaing. Di bawah Sintayong dia pemain inti, di bawah Kluivert menunjukkan bahwa dia bisa jadi pemain inti. Ya di mana sekarang tuh kayak ya rata-rata kan pemain Eropa semua ya coach ya kan, juga tuh pemain timnas tuh ya. Ya. Dia nunjukin kita punya Nunjukin. kualitas benar-benar Ya. dari negara kita, Ya. layak dia ya. Sangat layak. Mematahkan stigma jadinya. Takutnya nanti ketika di Sintayong jadi pemain tim utama, di Patrick enggak, ntar jadi oh ini anak Nggak, kesayangan. justru lebih menjadi contoh kepada pemain lokal semua bahwa kalian bisa loh pemain lokal tapi menjadi pemain inti di timnas. Nggak harus bule semua. Dan memang kualitasnya sih coach, memang Kualitasnya kelihatan. memang Tenang banget sih dia kalau di belakang. menjadi role model buat pemain Liga 1. Kalau 3 pelatih yang pantas melatih timnas menurut coach? Gue itu kurang ngikutin, gue nggak ngikutin Liga 1 sama sekali. Jadi agak sulit untuk dibilang. Pelatih. Tapi kalau lu tanya itu, mungkin pelatih kayak Bima Sakti Kurniawan sudah waktunya mereka jadi pelatih. Kan selama ini banyak sering jadi asisten atau di U16 udah jadi head coach, tapi lebih jadi layaknya jadi pelatih head coach di klub lah. Entah itu timnas, entah klub. Kan mereka udah punya jam terbang sebagai asisten. Kurniawan di Como. Dan lain-lain. Gitu. Berarti udah nggak di Como ya Kurniawan sekarang? Enggak. Gue juga nggak tahu perannya setelah si Indra Safri dipecat, kan dia asistennya itu berdua. Gue nggak tahu mereka mana. Cuman gue berharap mereka dapat klub Dan jadi pelatih utama. jadi pelatih utama. Coach, tapi biasanya kalau kayak coaching gitu, mereka kalau udah habis jabatan itu biasanya kemana ya larinya ini coach? Ya, Sudah tidak melatih lagi mungkin. Bukan itu hitungannya pensiun nggak sih? Tidak Iya, melatih pensiun. lagi. Iya, pensiun. Gitu. Udah, ya ada yang berbisnis, ada yang tetap aktif di sepak bola, entah pelatih junior lah atau apa. Jadi banyak sih sebenarnya industri ini. Sekarang kita, Jawab cepat. coach kita mau jawab cepat coach. F1 atau sepak bola? Sepak bola. Sepak bola sudah pasti. Jadi polisi atau jadi pelatih sepak bola? Pelatih parkir dong. Habis waktu udah. Kelamaan coach, kelamaan coach. Agak susah ini. Agak susah guys. Jadi polisi apa jadi pelatih Gue bola? dari dulu kan pengen jadi polisi. Jadi polisi coach Justin. Waktu di Belanda. Tapi gue itu nggak pernah pengen jadi pelatih. Ini kan kebetulan semua. Gue nggak pernah. Kalau gue pengen jadi pelatih, buat apa gue pulang ke Indonesia? Mending gue tetap di Belanda. Ekosistemnya udah jelas kok semua. Iya. Udah bener-bener coach mau mulai dari sana juga kan? Iya. Jadi gue nggak pernah pengen jadi pelatih. Tapi hanya Tapi jadi pelatih. tapi keseret dengan sikon lah. Kan intinya begini, gue lahir di Surabaya, ke Belanda 20 tahun, balik lagi. Diminta oleh almarhum Haji Masaid untuk masuk ke futsal. Terus ya kan kita apa yang bisa kita berikan terhadap negara ini. Nah itu jadi pelatih timnas futsal. Nah, baru ngambil itu kan ya, baru ngambil lisensi. di KNVB. Ya. Kan intinya adalah kalau gue jadi pelatih di futsal ya minimal gue sebagai individu bisa memberikan sesuatu ke negara ini. Nggak nyinyir doang di sosmed. Ada modalnya ya coach. Ada bukti nyata. Futsal itu masih praktis kecil banget lah, nggak dikenal. Justru gue merasa kontribusi gue banyak dalam membangun
pondasi futsal ini bukan dari hasil-hasil, tapi benar-benar membangun biar orang suka futsal, menjalankan olahraga futsal. Dan sekarang rame. Sekarang rame. Rame di Ya. kampungku sana. Itu yang bikin gue bangga, bukan skor ini atau hasil runner up lah nomor 3, nggak penting itu. Oke coach, Bima Sakti atau Nova Arianto? Gue pernah ketemu dua-dua, pernah ngobrol, dan dua-dua itu sosok yang untuk gue punya potensi. Mungkin sedikit beda, tapi Bima Sakti juga cukup keras orangnya, which is good. Tapi gue tidak cukup mengenal mereka untuk bisa menilai. Karena memang kita hubungannya pernah ketemu dalam sikonnya sepak bola juga kan. Jadi gue nggak bisa nilai kalau gue nggak tahu. Gue bukan netizen yang asal nilai-nilai orang tanpa mengenal gitu loh. Jadi jawaban apa nih coach? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Skip ternyata teman-teman. Iwan Bule, Erick Thohir. Erick Thohir. Wes. Harga mati. Karena apa? Bukan karena itu. Karena gue melihat visinya Erick Thohir untuk membangun sepak bola Indonesia. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Untuk gue itu penting. Menanamkan filosofi. Sekali lagi kalau gue pilih bukan berarti Iwan Bule jelek. Enggak. Karena Iwan dia bule. Karena dia Iwan. Iwan Bule datengin Sintayong, dan Sintayong melakukan banyak kerjaan yang luar biasa untuk sepak bola kita. Harus kita hargai itu. Iya kan? Iya. Aku nggak tahu ya, aku kan nggak ya belum begitu mengenal lagi mana sosok Pak Erick, ya kan. Cuman ya sempat ngelihat lah beberapa kali dia. Lu nggak perlu kenal Pak Erick. Yang lu harus lihat adalah kerjaan Pak Erick seperti apa. Visi dia selama ini, sampai detik ini apa yang dia lakukan. Nah, coach yang tahu kebenarannya. Gue nggak bisa. Mereka punya pendapat, gue punya pendapat. Dan untuk gue itu nggak penting. Untuk gue itu mau Pak Erick mau ngapain, untuk gue nggak penting. Yang gue lihat adalah kerjanya Pak Erick apa sejauh ini. Ya. Itu untuk gue jauh lebih penting, karena ini demi sepak bola Indonesia. Dan gue tahu kerjanya seperti apa. Itulah kenapa gue appreciate. Selama tujuannya itu. Dan kalau Pak Erick bikin kesalahan, gue kritik. Jadi, karena gue bukan buzzer, gue nggak dibayar. Bagus, enggak. Bagus, gue selalu melakukan itu. Ya. Cuma di Indonesia ini kalau lu punya beda pendapat, langsung dibilang buzzer lah, apalah gitu. Iya kan? Fitnah. Iya. Apalagi tuh keluar dari coach Justin ya. Iya. Udah pasti. Langsung digoreng. Karena Coach Justin menjual. Makanya kalian ajak gue kesini kan. Betul coach. Oke. Oke coach, lanjut. Patrick Kluivert, Sintayong. Ya pada saat ini Kluivert, karena dia sekarang sudah bekerja. Sama sekali nggak menjelekkan Sintayong. Gue nggak akan lupa kerjaan dia yang dia sudah berikan. Tapi pada saat ini kita dukung yang ada. Itu aja. Karena gue ya mau nggak mau kan ini pelatih udah dipilih sama PSSI. Ya tinggal tunggu kita lihat kinerjanya bagus nggak. Nggak bagus kita kritik. Lawan Australia gue kritik kok. Pun kalaupun kayak Sintayong juga ya sudah udah lewat. Kita terima kasih atas jasa-jasanya. Udah, kita harus move on dan nggak perlu dijelek-jelekin gitu loh. Ya sudah dia sesuai kerja udah porsinya ya coach ya. Coach ini keren banget. Masa sih? Kamu mau ngapain? Muji-muji coach ngapa mah? Tunggu dulu. Aku kan janda, single ya. Kenapa tiba-tiba single? Enggak. Kan nggak apa-apa nanya. Saya punya istri tapi nggak punya anak. Oh, nggak punya anak. Nggak Kenapa? punya. Ya nggak mau aja. Child Oh, free. child free. Free. Ya. Ah, kata Tuhan penuhi bumi. Cemana nih? Justru bumi udah terlalu bumi. Udah terlalu penuh. Udah terlalu penuh. Aduh, memang. Padahal tadi aku maksud dan tujuanku tadi, kalau ada anak cewek, biar kita jodohkan gitu. Kenapa tiba jodoh? Enggak, karena aku pengen pelatih dia. Keren dia, ya kan. Oh, tadinya sama mama, niatnya sama mama. Tadinya niatnya sama aku kalau single. Jadi aku mau cari apa ini? Cari kesempatan kalau single, masuklah aku kan gitu. Ternyata Ya nggak kan? single. Ternyata nggak single. Aku tanya, ini tapi nggak punya anak. Sial kali. Padahal aku udah mau masuk lebih dekat lagi nih. Biar kita jodohkan anak kita. Mana tahu nanti cucu kita jadi pemain bola. Atau pelatih gitu. Atau ini. Fitnah lagi aja nih, ntar yang muncul. Ya udah diam lah kau. Apa sih susahnya? Aku kan mau nanya, kan nggak salah nanya. Nggak salah. Iya. Nggak apa-apa. Bebas bertanya kok. Iya. Kasih pesan coach buat para haters coach Justin nih. Buat yang lagi nonton nih.
kasih pesan coach apa? Enggak, gue masih nggak habis pikir orang ini kok bisa hidup bahagia dengan membenci, dengan hal yang negatif, dengan penuh dengan dengki. Dirinya penuh dengan hal yang negatif di bodinya. Dan menurut gue, kalau diri lu penuh dengan kebencian dan lain-lain, hidup lu akan nggak positif. Lu akan menyebarkan negatif vibes di lingkaran lu juga. Betul. Ujungnya ribut kiri kanan, stres atau apa-apa ya. Kalau lu mau milih itu ya silakan, itu hak lu. Makanya kalau gue milih menyebarkan hal yang positif. Jadi negatif vibes gue hindari. Ya. Kalau ada teman-teman gue yang suka berpikir negatif dan lain-lain, gue jauhin, gue hindari. Untuk gue sih haters itu masih kan mereka cuma beda pendapat. Yang menyedihkan itu kalau udah menghina, udah fitnah, udah memframing. Itu yang kok lu bisa hidup kayak buzzer-buzzer gitu lah. Kok lu bisa hidup dengan memfitnah orang gitu. Menipu orang. Karena gue beda pendapat, kan dia bilang gue buzzernya ente. Sampai gue lawan. Ini udah gue bilang di akun gue akan bilang lagi. Kalau gue terima duit dari PSSI dulu, dari GBK Soal Rumput, dari Expo, dari Erick Thohir, dari Area, kalau gue terima duit dari mereka, hidup gue akan sengsara, sakit-sakitan sampai mati. Kalau gue tidak terima, kalian nuduh gue buzzer, kalian yang hidupnya sengsara sampai mati. Berani nggak? Kan gitu. Apa? Kan gampang. Mana Ya, nih? betul coach. Oh ini, tuh. Berani nggak lo? Jadi Jadi lu. lu nggak mungkin hidup lu dengan menghina, memfitnah, memframing, terus lu dapat pahala dan lain-lain. Impossible. Ya, betul. Karena udah kebencian aja sih itu coach. Kebencian nanti lu dapat kebencian lagi. Nggak mungkin lu benar, akan jadi kaya, dapat rezeki, dapat dan kalau lu kerjaan lu memfitnah, memframing, menyebar kebencian, menyebar negatif vibes. Nggak mungkin. Jadi kalau lu kena masalah, bencana apa, ya tolong inget gue lah. Itu dia. Coach, Karma is not going anywhere. Yes, karma is real. kan gue tukang parkir nih. Ya. Cepet lah buat parkir depan. Coach Jason naik apa dia bayar cepet? Ya kan katanya waktu itu dia pernah bayar parkir cepet, nggak diminta kembaliannya. Keren, Coach, aku juga lah. keren. Itu itu Hanif itu yang membuat nggak gini. Gue merasa gue pernah 2016 hancur, di mana 50.000 gue harus makan 2 hari, 2 kali sehari, oke? Di saat gue sekarang punya uang, gue harus share. Oh begitu. Karena gue nggak punya anak, jadi gue share ke semua orang yang membutuhkan. Nah, makanya gue selalu ada duit kecil di apartemen gue, di rumah gue, untuk share aja. Itu aja, nggak. Cuman Hanif itu agak lebay. Ya memang gue pernah melakukan ini, kasih 50, 100 dan lain-lain. Tapi bukan karena sombong atau apa, enggak. Kalau kita sesama manusia nggak ngebantu, terus dunia ini mau kemana gitu. Iya betul. Soalnya menarik kan, aku nggak punya bapak nih kok. Itu maksudnya ke situ kok. Tapi kamu punya Bayu. Kocak. Dia juga nggak punya. Kocak lo, ngaku-ngaku nggak punya bapak. Punya. Cuma bapak lu yang ngakuin lu. Itulah cerita tentang 100 itu. Gitu. Oke, terima kasih untuk Terima hari kasih ini. Coach Justin. Kita foto Thank you. Coach, kita foto dulu boleh nggak coach? Boleh, Nanti boleh. foto dipajang sini coach. Oh, pindah di sini gue. Iya. Dari tadi biasa di situ ya. Nggak ada. Oke. Boleh. Ayo coach, foto kita coach. Yo.